Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memulai, yaitu dengan pelajaran Biblical Enlightening Study Training, yaitu di dalam mata pelajaran bibliologi atau doktrin Alkitab. Ya, kalau kita melihatnya nanti kita akan bersama-sama belajar. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh masuk di dalam episode kedua di dalam doktrin Alkitab, supaya setiap kami boleh mengisi hidup kami dengan firman yang hidup, supaya kami boleh bertumbuh dan boleh mengenal dan menyukakan hati Tuhan, supaya dalam hidup kami ada benih-benih firman yang telah tumbuh, karena hati kami telah menjadi tanah yang baik, yang subur, yang akan menghasilkan banyak sekali kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kau sucikan hati pikiran kami, supaya hati kami lembut untuk menerimanya dengan firman ini dengan baik. Memberkati setiap kami dimanapun berada, yang sakit, yang susah, yang punya masalah, persoalan, tantangan, biar pada pagi hari yang subuh ini, supaya kami membekali diri kami dengan firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita masuk di dalam pelajaran bibliologi atau doktrin Alkitab dalam episode kedua. Yaitu kalau kita melihat, kita lihat dulu apa itu keagungan Alkitab. Keagungan Alkitab. Jadi kalau kita melihat Alkitab itu agung, Alkitab itu mulia, Alkitab itu suci, Alkitab itu kudus, Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu, saudara boleh katakan, setiap perkataan dari Allah yang dicatat oleh para nabi dan oleh banyak orang yang telah dipercaya oleh Allah. Dan firman itulah kehidupan yang untuk mengajarkan kepada kita untuk mengerti, mengenal diri Allah. Karena tidak ada satupun yang tahu, mengerti dan mengenal kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan melalui yaitu firman-Nya yang berisi pengajaran, nasihat, teguran, hiburan dan sebagainya. Tentunya diisi juga oleh hal yang spektakuler, mujizat, kuasa Allah, menceritakan tentang hal-hal tentang penciptaan dunia, asal mula dosa dan sebagainya. Bagaimana juga akan diajarkan, ditunjukkan, dituliskan dalam firman Allah ini, yaitu tentang akhir dari zaman. Dan ternyata kalau kita melihat, kita akan melihat itu bagaimana Alkitab keagungannya dan kemuliaannya yang begitu luar biasa. Kita lihat dulu harmonisasi dalam Alkitab, yaitu memiliki kesinambungan meskipun ditulis dalam kurung waktu 1500 sampai dengan 1600 tahun. Jadi ditulis 1500 tahun lebih oleh berbagai-bagai orang, namun tetap harmonisasi, tetap berkesambungan, berkesinambungan, dari menyambung, tidak ada yang membuat berbeda. Padahal ditulis oleh orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, kedudukan berbeda, ya, budaya yang berbeda mungkin. Juga kita lihat oleh raja, oleh nabi, oleh hakim, dan sebagainya. Namun yang luar biasa, itu nyambung. Kita lihat dulu terus. Ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Dan antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal, hidup di zaman yang berbeda. Ditulis oleh orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, nabi, imam, raja, bangsawan, ahli Taurat, petani, nelayan, gembala, dan lain sebagainya. Bahkan peternak juga, saudara. Nah, ini juga para bangsawan tadi dikatakan juga. Nah, kalau kita lihat Alkitab itu terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru lama itu ditulis kurang lebih 30 lebih orang dengan zaman yang berbeda, dengan culture, semua kedudukan berbeda. Perjanjian Baru ditulis oleh beberapa orang dan tentunya kita rasul-rasul. Perjanjian Lama kalau kita melihatnya itu yaitu sebelum Yesus datang. Itu berisi tentang awal mula dosa datangnya manusia jatuh dalam dosa, bagaimana kejahatan manusia dan bumi dimusnahkan oleh air bah, dan bagaimana Nuh itu memulai, dan bagaimana mempunyai 3 anak kemudian terbagi dengan 3
bangsa yang besar, yaitu satu kita bicara tentang Afrika, kedua kita bicara tentang Eropa, yang Sem, keturunan Sem itu bicara tentang Asia. Dan itulah kemudian kita melihat bagaimana manusia untuk mencari nama sendiri, yaitu membuat menara Babel, dan Tuhan mengacau balaukan sehingga bahasa manusia mulai berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat budaya-budaya dunia ini tidak ada yang lebih dari 6.000 tahun. Mungkin saudara akan menemukan batu ini sekian ribu tahun, ini sekian ribu tahun. Tapi kalau kita belajar budaya, tidak ada satu negara di dunia ini yang punya budayanya lebih dari 6.000 tahun dari saat sekarang. Bukan nanti saudara lihatnya di waktu yang dari tahun 2020 ini, ya mundur 6.000 tahun, tidak ada budaya yang lebih daripada itu. Bahkan kalau kita melihat negara Tiongkok sendiri, itu budayanya maju sekali, tetapi tidak sampai 6.000. Dia tiba-tiba tidak ada budaya sebelumnya, itu nggak ada. Tahu-tahu muncul. Nah, itulah menunjukkan tentang apa yang ditulis oleh para nabi, imam, atau di dalam Alkitab itu ya dan amin. Luar biasa sekali kalau kita melihat itu. Nah, kita terus lihatnya lagi. Harmonisasi dalam Alkitab. Ketika seluruh tulisan dari 40 orang itu disatukan dalam satu kitab, isinya berkaitan dan harmonis. Berarti ada satu pribadi yang menjadi pengontrol. Itulah Allah, Roh Kudus. Nah, kalau kita nanti melihatnya ini perjanjian baru, tentunya itu yaitu menggenapi dari perjanjian lama, dari akibat dosa itu. Dan kemudian Yesus datang untuk apa? Menggenapi semuanya. Nubuatan para nabi semua digenapi. Kalau kita mau melihat itu luar biasa sekali. Nah, itu nanti saudara akan melihat begitu luar biasa kalau saudara ikut sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Akan melihat, walaupun tidak di dalam satu hari, dalam satu mata pelajaran, tentunya itu selama 3-4 tahun saudara akan melihat setiap nubuatan itu ternyata digenapi semua. Harmonisasi semuanya cukup bagus. Nah, kita melihat perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul, juga dokter, juga murid-murid Yesus juga. Kita melihat itu juga menceritakan yaitu tentang hal yang baru, yaitu Yesus turun ke dunia untuk menggenapi dan mati di kayu salib. Dan mulailah ada namanya kasih karunia Allah turun, yaitu tentang keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Dan saat itulah keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa. Ya, bukan lagi Israel, karena Israel telah menolak Yesus dan menyalibkannya. Sehingga keselamatan diberikan bangsa-bangsa. Dan nantinya setelah bangsa-bangsa ini jumlahnya genap, bertobat, terima Injil, terima Yesus Kristus, maka Israel akan dipulihkan. Nah, kita melihat terus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh, karena ada yang mengatur, sepertinya sutradaranya itu ada, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Dan kalau kita melihat, tidak boleh ditafsir menurut pandangan kita, harus juga sesuaikan dengan firman-firman. Jadi setiap firman itu pasti ada harmonisasinya ke firman lain, ada kaitannya dengan firman lain. Entah dia menggenapi nubuatan itu, atau ini menubuatkan sesuatu yang akan digenapi. Dan tentunya semua yang ditulis ini sungguh-sungguh bukan bicara satu dongeng, tapi sesuatu yang akan terjadi di depan dan kemudian terjadi. Itulah kehebatannya. Dan kita melihat nyambungnya bagus sekali, tersusun rapi, sepertinya ada satu orang yang membuatnya, padahal itu terdiri dari lebih kurang 40 orang. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu mengilhamkan, Tuhan turut campur, Tuhan mewahyukan, Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memakai para nabi dan orang-orang untuk apa? Menyatakan kehendaknya, menyatakan ya apa firman itu, supaya setiap orang itu boleh melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat terus.
2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus mendorong seseorang, mengilhamkan seseorang untuk berbicara sesuatu apa yang Tuhan mau disampaikannya. Tapi tidak semua orang, ada orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah dipercaya, dikhususkan, dikuduskan, dipilih, diurapi, sehingga dia menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan isi hati Tuhan, teguran ya kepada, termasuk kalau kita melihat Niniwe, bangsa Niniwe yang akan dimusnahkan karena kejahatannya, maka Tuhan memakai Yunus berfirman. Ketika Yunus mulai dia mencoba melarikan diri, maka dia mengalami petaka, masalah, sehingga dia dijatuhkan atas kehendak dia mau dijatuhkan karena dia tahu salah. Maka semua orang juga menjatuhkan dia ke laut, dan maka ditelan ikan yang besar. Dan di situ 3 hari Yunus akhirnya dimuntahkan ke daratan Niniwe. Dan itulah gambaran Yesus yang harus mati di perut bumi. Untuk apa? Untuk mempertobatkan bukan kota Niniwe, bumi yang besar inilah rakyatnya. Sehingga Niniwe itu kemudian bertobat semuanya, menyampaikan firman Allah. Itu bukan kehendak Yunus, kita melihat. Kalau Yunus kehendak Yunus tidak mau ke Niniwe, dia mau pergi Tarsis. Tetapi Allah telah memilih, menguduskan, mengurapi. Ketika Yunus mau berbelok, Allah menggerakkan dengan kekuatannya. Inilah kalau kita melihat bukan kehendak manusia, tetapi atas dorongan Roh Kudus sendiri, tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara, jangan sampai saudara dan saya dan teman-teman ini, wah mungkin tulisan manusia, buktinya manusia. Saudara lihat contoh dari Yunus, sederhana. Ketika Yunus mendapatkan firman, dia mencoba tidak mengikuti firman ini. Dia mengatur sendiri. Saudara, kisahnya apa yang terjadi? Sampai akhirnya Yunus dihukum, dan Yunus kembali ke Niniwe dengan kekuatan Tuhan. Dan kemudian orang Niniwe bertobat. Jadi manusia punya kehendak sendiri. Tetapi orang yang dipilih punya kehendak, ya jelas. Tetapi Allah akan tetap membuat apa yang dia mau terjadi. Yesus sendiri juga pernah berkata waktu doa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya hukuman, maksudnya ya penyalipan itu. Tetapi dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti kita punya kehendak sendiri, kita punya kemauan. Tetapi apa yang telah dipilih Allah, pasti Tuhan punya kekuatan, kuasa untuk menjalankan apa yang difirmankannya. Jadi jangan ragu-ragu melihat firman Allah ini. Makanya kalau saudara membaca ya, daripada firman ini, kita yakin bahwa ada Tuhan yang kontrol. Yakinlah masuk dalam rencana besar Allah. Isi Alkitab itu, saya selalu kalau memberkati pernikahan, saya memberikan Alkitab. Saya berkata, inilah surat cinta Allah kepadamu, surat cinta Bapa kepada anak-anaknya. Itu surat cinta kasih yang luar biasa. Bacalah firman surat cinta itu. Kalau saudara membaca firman Allah, saudara membaca surat cinta itu. Nah terus kita lihat. Nah kalau kita lihat pada episode kedua ini, kita lihat yaitu yang kedua, tidak pernah habis dipelajari Alkitab itu. Tidak pernah habis dipelajari. Jutaan orang dari masa ke masa belajar Alkitab, tetapi tidak pernah habis dalam mempelajarinya. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita melihat Mazmur pasal 1 ini, ayat 1 sampai dengan 3. Jangan kamu duduk, jangan kamu berdiri, jangan kamu berjalan di kumpulan pencemooh orang fasik dan sebagainya. Tetapi kesukaan adalah merenungkan Taurat siang dan malam, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Ya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buahnya pada musimnya. Luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Nah kita melihat itu hal yang cukup luar biasa. Jadi di sini kita melihat yang luar biasa sekali, bahwa ada satu kisah begini. Ada seorang ayah punya anak perempuan, istrinya sudah meninggal. Bapak ini menikah lagi dengan seorang perempuan yang punya anak jadi janda.
Nah, mereka tinggal di situ. Apa yang terjadi? Bapak itu kerja. Anaknya yang dari istri pertama, maksudnya yang sudah meninggal ini, disiksa oleh ibu tiri dan adik tirinya. Nah, demikian disiksa. Setiap kali disiksa, dia pergi ke kubur ibunya. Yang di belakang rumah, kalau kita lihat di pedesaan, itu banyak kubur-kubur itu, keluarga-keluarga masih dikubur di halaman atau di halaman belakang atau di sekitar rumah itu. Dia menangis di situ. Itu terjadi bertahun-tahun. Sampai si gadis ini besar. Tetapi tanpa sadar, setiap kali dia menangis di pusara ibunya, ada sepasang mata yang melihatnya dan mengawasinya. Dan menatap terus, dan bertahun-tahun. Dan kemudian sepasang mata ini ternyata ada seorang pria yang sudah tumbuh dewasa, dan dia kerja di kota. Kemudian dia menulis surat kepada perempuan yang anak tiri ini. Dikasih surat bahwa aku cinta dan sebagainya. Kamu kuatkan, nanti aku akan tahun ini datang, aku sudah kerja sebagai kepala ini, kamu akan kujadikan istri, aku tetanggamu, dan sebagainya. Maka perempuan ini, begitu dia membaca, nggak percaya, tapi surat itu disimpan. Setelah disimpan, begitu dia disiksa lagi, dia ingat surat itu, dia baca lagi. Dia baca lagi, ketika di kamar mandi dia baca, ketika makan dia baca, ketika tidur dibaca, ketika disiksa dibaca, dan dia mulai jarang ke makam ibunya, tapi dia membaca. Akhirnya selama berbulan-bulan dia membaca, timbullah kepercayaannya dia akan surat ini. Dan kemudian dia waktu disiksa oleh ibu tirinya, dia tidak nangis lagi, dia tidak marah lagi, tetapi dia tersenyum. Kenapa? Dia berkata dalam hatinya, ibu, kamu boleh siksa aku, karena waktunya habis. Sebentar lagi aku akan menikah dengan seorang laki-laki ini. Itu bicara dalam hati. Sehingga si gadis, si anak tiri ini kuat menghadapi cobaan itu. Dan benar, pada waktu yang sudah ditentukan, datanglah sebuah mobil, diantar beberapa orang dari kota, ya juga pakai mobil, dan gadis anak tiri ini dipinangnya dan kemudian dibawa pindah ke kota. Dari sini kita tahu juga, mungkin dunia sedang menggoda kita, iblis sedang menghajar kita, iblis sedang mungkin memukul kita. Kita seperti anak tiri karena kita ada di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Kita cuma dititipkan di tempat ini. Tetapi baca surat cinta Tuhan. Ada waktunya, saudara. Ketika kita mulai kena masalah persoalan, kita menjadi kuat, bukan lagi cengeng, karena ada waktunya. Dunia dan iblis ini bisa mengganggu kita. Ada waktunya. Begitu waktunya selesai, Allah akan memuliakan kita. Itulah surat cinta Tuhan. Kalau kita lihat terus ayatnya, kita lihat terus. Jadi tidak pernah habis dipelajari. Jangan saudara baca, oh selesai. Itu surat cinta cuma sedikit aja, dibaca berpuluh-puluh beratus kali. Apalagi kalau kita membaca Alkitab, tidak pernah habis. Pengertiannya bertambah, tambah lebih dalam, sinkronisasinya, harmonisasinya dengan ayat ini nyambung dengan itu. Akhirnya kita kaya dan kita melihat kebenaran, kemuliaan, keagungan Tuhan melalui Alkitab ini, yaitu firman Allah. Kita lihat terus. Jadi kita harus belajar firman, tetapi jangan berdebat. 2 Petrus pasal 1 20 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, mungkin kita bicara 2 Petrus pasal 3 ayat 16 ini bicara tentang akhir zaman. Ya, dikatakan bahwa banyak guru-guru palsu ya yang akan berkata dari dulu Tuhan mau datang, buktinya enggak. Nah, mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang bermurah hati. Tuhan tidak ingin semua binasa.
Tuhan ingin supaya semua orang hidup suci dan diselamatkan. Ini kemurahan Allah. Ya. Nah, dikatakan terus kemudian bahwa dunia ini akan musnah. Dan kemudian dalam Petrus itu menyampaikan apa yang ditulis Paulus. Itu ada kebenaran, tetapi orang yang tidak teguh imannya, yang tidak mengerti, dia akan membaca ajaran tulisan-tulisan Paulus yang diilham oleh Roh Kudus kepada Paulus. Kita baca ada yang sukar dipahami. Berarti sukar bukan berarti salah, berarti kita harus bertumbuh. Sukar dipahami berarti kita harus belajar. Kata sukar itu berarti tidak mudah. Jadi bukan berarti sukar itu berarti salah, bukan. Nah, berarti kita harus belajar terus. Jikalau orang yang sudah tidak teguh imannya karena sukar memahaminya, maka dia mulai menafsirkan sesuatu yang salah dengan apa yang di surat-surat daripada Paulus kepada jemaat-jemaat Roma, kepada jemaat-jemaat Korintus. Sehingga saudara melihat sekarang terjadi banyak orang-orang yang saya lihat itu doktrinnya berbeda. Sebenarnya nggak masalah karena tujuannya sama. Tetapi kalau doktrin menjadi Allah dan Allah bukan lagi sebagai Allah, doktrin yang jadi Allah, itulah yang dikatakan mulai pengertiannya salah. Mereka mulai belajarnya salah. Mereka belum menemukan Tuhan. Mereka mencoba firman ini, ayat itu dengan nafsir sendiri, tanpa Roh Kudus, pengertian sendiri. Mereka mulai menjadikan doktrin itu sebagai pengganti Allah. Itu yang terjadi sekarang, sehingga terjadi pertengkaran. Khususnya kalau kita lihat dari surat-surat Paulus yang bisa memisahkan begitu banyak denominasi, gereja-gereja menjadi beberapa denominasi. Kenapa? Karena kita membaca surat-surat Paulus yang mungkin tidak ada di kitab lain. Terus kita menafsirkannya dengan cara kita. Kita lupa harus mengaitkan dengan ayat-ayat atau firman dari kitab lain, dari Injil, dari surat Petrus, dari macam-macam. Supaya kita jangan mengeluarkan satu ayat sendiri yang tidak ada kaitannya. Padahal itu ada kaitannya, cuma kita tidak tahu kaitannya. Sehingga dikatakan apa yang ditulis Paulus ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa yang sukar dipahami. Sehingga orang yang tidak memahaminya memutarbalikkan menjadi satu hal yang tidak baik. Contoh-contoh, kalau kita bicara tentang surat Paulus kepada Korintus, berbicara tentang karunia roh, terutama bahasa roh, terutama juga nubuatan. Dari sinilah kemudian kita ini menganggap bahasa roh itu sepertinya Roh Kudus sendiri. Kalau nggak bisa bahasa roh, berarti nggak ada Roh Kudus. Nah, seakan-akan bahasa roh itu identik dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu pribadi, bahasa itu hanya karunia. Walaupun ada, betul memang ada. Tetapi jangan sampai ayat ini menjadi satu doktrin menggantikan Roh Kudus. Jadi kami juga memahami, kami juga percaya. Tetapi kita harus belajar firman Allah supaya semuanya baik. Contoh-contoh juga. Bagaimana di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Rasul 15:16 dikatakan bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang roboh. Pondok Daud yang roboh. Terus kita ambil cocokkan dengan Daud itu yang suka nyanyi. Jadi pondok Daud roboh itu adalah nyanyian. Memang benar juga, ada kebenaran juga bisa ditafsir ke sana. Tetapi sebenarnya pondok Daud yang roboh itu yang akan dibangun itu bicara tentang Yesus Kristus yang lahir sebagai keturunan Daud melalui Yusuf, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus, bukan kehendak manusia. Dan dia mendirikan kerajaan surga, yaitu pondok Daud yang roboh. Karena Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa dia akan tetap sampai selama-lamanya, yaitu keturunannya akan mewarisi takhta itu. Tetapi kemudian ketika mereka dibuang di Babel, keturunannya habis, dan maka Israel diporak-porandakan. Dan kemudian Israel pada abad ini kembali kepada Israel, dari diaspora, mereka mendirikan republik, bukan lagi kerajaan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan telah memilih. Apa yang dijanjikan terjadi. Nah, itulah Yesus Kristus mendirikan kerajaan surga. Nah, kita inilah di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga ada doa, ada pujian, mau bicara pujian Daud, mau doa Salomo, mau doa apa saja Bapak kami silakan. Tetapi saudara, kita harus ingat bahwa kita itu anak-anak
kerajaan, yaitu kerajaan imam-imam. Jadi jangan sampai terus anak kerajaan, terus kita bertingkah laku seperti anak raja. Memang ya bapak kita raja, tetapi juga imam, yaitu kerajaan imam-imam. Kita tahu anak kerajaan surga, mewarisi takhta Daud. Gereja itulah kerajaan itu sendiri, kerajaan surga. Sehingga harus ada hierarki. Jangan sampai seorang tidak ada submit pendudukan diri kepada pemimpin, terjadi pemberontakan, pengkhianatan, itu tidak boleh. Perpecahan itu tidak boleh. Nah, ini kalau kita melihat pelajaran ini, contoh-contoh seperti ini. Nah, kita harus tahu, di dalam Wahyu dituliskan Yesus itu singa dari Yehuda. Kita bingung, kok singa dari Yehuda itu apa? Ketika Yakub sebelum menutupkan matanya, dia memberkati dan menubuatkan kepada anaknya bernama Yehuda. Nah, itulah Yehuda kemudian punya keturunan Daud, sehingga kerajaan disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Satu kerajaan Israel oleh Yerobeam dengan 10 suku, satu kerajaan Yehuda oleh keturunan Daud. Setelah Salomo, kerajaan ini pecah jadi dua. Setelah Salomo, pada saat anak Salomo. Nah, inilah kerajaan Yehuda. Kemudian dua-dua kerajaan itu hilang. Makanya kemudian Yesus itu muncul. Dia akan membangun pondok Daud yang roboh. Dan dialah singa dari Yehuda yang dinubuatkan oleh Yakub. Nah, kalau kita gabung-gabung kan cocok, saudara. Tapi bukan menggabung menurut kita, tetapi harus sesuai dengan konteks dan semuanya. Kita lihat terus. Semua nubuat digenapi. Nubuat kelahiran Yesus, Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri, Yesaya itu ditulis sebelum Yesus, ratusan tahun sebelum Yesus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. El itu artinya Allah. Jadi Allah beserta kita. Terus ayatnya, Mika pasal 5 ayat 1, itu perjanjian lama, ratusan tahun sebelum Yesus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus lahir di Bethlehem. Dia dikandung Roh Kudus, disebut Immanuel, diberi nama Yesus, disebutkan anak Allah Maha Tinggi, anak kudus. Ya, saudara lihat itu, kerajaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, Yesus itu disebut raja, keturunan Yehuda. Jelaslah saudara, makanya kita perlu belajar Alkitab. Apapun yang ditafsirkan orang secara rohani untuk memajukan rohani kita, itu saudara mau terima nggak terima urusan saudara. Tetapi kita harus belajar supaya jangan sampai menyimpang jauh, jangan sampai tersesat. Jangan sampai kita ini menafsirkan menurut kita. Terus lagi, kita lihat terus. Nubuat sengsara Yesus, Yesaya 53 ayat 2 dan sampai 5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarahan pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, karena Yesus waktu mengalami sengsara di Golgota. Terus, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya di Golgota itu, di salib itu, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia menerima dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, bukan karena dia berdosa, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kenapa berontak? Karena kita nggak baca firman. Ketika firman disampaikan, kita melawannya. Itu pemberontakan. Jadi ketika pemberontakan itu apa? Yaitu orang yang melawan firman Allah, orang yang melanggar firman Allah, orang yang menentang, berlawanan dengan firman Allah. Kita perlu membaca firman Allah supaya sebagai orang percaya jangan sampai tanpa sadar, tanpa pengertian kita mulai melanggar karena kita tidak mengerti. Karena banyak pemimpin tapi ada pemimpin palsu, banyak guru tapi ada guru palsu. Tidak semua guru palsu. Kita perlu juga belajar supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Terus kita lihat.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Nah, kita lihat selanjutnya. Semua nubuat digenapi. Nubuat tentang penghancuran bait Allah, Yesus juga katakan dalam Matius 24 ayat 2. Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus bicara tentang bait Allah yang besar, yang agung gitu, saudara. Yang sakral, yang tidak boleh kita ngomong enggak. Tetapi Yesus ini berkata, tidak satu pun batu pun akan tersusun. Semua akan diruntuhkan. Pas tahun 70 Masehi, artinya kurang lebih 40 tahun setelah Yesus, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem termasuk bait Allah itu. Karena mereka, orang-orang itu ada pemberontakan melawan kerajaan Romawi. Dan pada saat itu pemberontak yang dari Galilea sudah dikalahkan, sebagian lari ke Yerusalem. Akhirnya kepala imam berkata, jangan kita melawan terus, nanti bait Allah ini akan hancur juga. Imam dan kepala imam dibunuh oleh kepala pemberontak itu. Itulah yang kemudian orang-orang Kristen melihat, jikalau pembinasa keji berdiri tempat kudus, maka larilah kamu, jangan ke sini. Ketika dia melihat kejadian itu, maka orang-orang Kristen lari keluar semua dari Yerusalem. Sehingga pada saat Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus, sekian ratus ribu orang mati. Tidak satupun orang Kristen. Karena apa? Karena mereka melihat nubuatan itu. Yesus berkata bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Dan jikalau kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus, itu mungkin ada yang menafsirkan pembinasa keji akan berdiri tempat kudus. Itu mungkin ada yang menafsirkannya, dan itu juga bisa diterima, tergantung saudara. Tetapi sejarah telah menuliskan apa yang dinubuatkan itu terjadi. Saudara boleh membaca dalam bukunya Josephus. Josephus seorang Yahudi yang ikut pemberontakan, dan dia bukan orang Kristen, tetapi dia menuliskan tentang Yesus juga, tentang kehancuran ini, dan tentang orang Kristen gak ada yang mati dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Dan itu semua terjadi. Haleluya. Mungkin saudara berkata, bait Allah akan dibangun ketiga kalinya. Nanti si iblis itu, antikris, akan bertahta. Bisa jadi. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi benar-benar itu, dan kita akan pelajaran yang lain. Tetapi yang pasti, apa yang sudah dinubuatkan Yesus, apa yang dinubuatkan, banyak yang sudah digenapi. Dan ada yang belum digenapi. Kita akan melihat itu, bahwa kita juga akan diangkat. Akan ada pengangkatan. Saudara, kita akan diangkat hidup-hidup setelah yang mati dibangkitkan. Terus kita lihat, Alkitab tetap ada sampai saat ini. Tetap ada sampai saat ini. Alkitab buku tertua yang masih ada dan dipakai sampai sekarang. Kitab Kejadian sudah berusia 3.500 tahun. Ditulis oleh siapa? Oleh Musa. Oleh Musa. Musa menulis 5 kitab disebut Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu. Selanjutnya tulisan, bagaimana Musa kok bisa? Musa berjumpa dengan Allah di Sinai. Bagaimana Allah menulis dengan jarinya 10 hukum Allah. Pasti Allah juga menceritakan, memberikan hikmatnya untuk menerangkan. Dan tentunya itu juga ada kisah-kisah yang turun-temurun. Terus dibicarakan oleh Allah juga, sehingga Musa menulis itu. Dan Musa bukan orang sembarangan, dia dididik di Firaun. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, saudara, jangan ragu-ragu dengan firman Allah. Apapun orang yang katakan, kita tetap harus percaya. Bahkan orang Kristen sendiri, mungkin dari orang-orang yang sudah mulai gak percaya, yang dirasuki dunia, disebut liberal, sudah tidak mengatakan firman Allah ini tidak otentik. Padahal otentik, sangat otentik sekali. Dan bisa dipercaya, ya dan amin. Dan tidak percaya mujizat itu silakan, gak percaya ini silakan. Tetapi percayalah. Kita lihat terus ayatnya. Seorang tokoh bernama Tom Paine. Buku saya akan laris di seluruh dunia, katanya dia. Sedangkan Alkitab hanya akan dijumpai di museum. Itu ditulis The Age of Reason. Kenyataannya sekarang Alkitab bisa dijumpai di mana-mana. Dan buku The Age of Reason ada di museum. Dan saudara ingat, Alkitab ini boleh dikatakan sebagai kitab yang
paling laris di dunia. Dicetak dan tetap sama isinya, dicetak berulang-ulang, tetap sama. Tidak ada satupun kitab yang laris dan yang begitu banyak, miliaran, dan terus dicetak sampai hari ini. Bahkan kalau sekarang kita lihat handphone kita, sudah ada Alkitab juga. Dan terus itu akan mengikuti kita. Zaman boleh berubah, tapi isi Alkitab di dalam itu pasti juga tetap sama. Mungkin ada orang berusaha merubahnya satu kata, dua kata. Tetapi saudara, tetap kebenaran Allah, ya dan amin. Dan kalau kita melihat terus, yang terakhir, Alkitab tetap ada sampai saat ini. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak berlalu. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, saudara, kita ini manusia biasa. Ketika kita percaya, kita dilahirkan kembali melalui apa? Dibersihkan melalui firman Allah. Dan firman Allah ada daripada hati kita, menjadi sumber kehidupan kita. Sehingga kita dilahirkan bukan oleh fana, tetapi oleh yang kekal. Dan saudara, kalau saudara berkata, itu Alkitab kan banyak dirubah, orang ngomong berubah, itu ada pelajaran begitu banyak. Ada orang yang berusaha untuk membuat Alkitab palsu, pura-pura sekolah di teologi, yang di zaman abad-abad yang lampau, terus yang ngomong, aku nemukan kitab ini, angel ini. Sebenarnya mereka itu memang sudah mengatur seperti itu. Iblis tidak mau orang diselamatkan. Salah satu bukti di abad sekarang yang paling hebat, yaitu ada di Israel, di Qumran. Qumran itu kalau boleh dikatakan Israel Selatan, yaitu padang gurun. Kalau mau pergi ke Dead Sea, Laut Mati, pasti mampir di Qumran. Qumran itu ada tebing-tebing, ada beberapa gua. Nah, ada seorang penggembala dari orang-orang sana, iseng-iseng melempar batu, bunyi peluntang, pecah periuk. Terus dia lihat ternyata ada banyak gunungan kitab, ada banyak tempat-tempat yang berisi kitab-kitab semuanya. Itu mungkin pada saat Bait Allah diruntuhkan, jadi imam-imam sebagian itu yang masih hidup atau orang-orang itu hidup membawa kitab itu disembunyikan di gua-gua, takut kalau dibakar atau dimusnahkan. Dan itu kemudian selama hampir 1900 tahun tidak ada yang tahu. Maka orang masih tetap memakai Alkitab. Orang menyangka Alkitab itu tidak benar, tidak otentik. Nah, ketemulah pada abad sekarang ini. Dilihat tulisan itu, tulisan kuno. Dibeli oleh profesor, kemudian ditarik kembali oleh orang Israel masuk di museum. Ternyata itu adalah kitab-kitab Yesaya. Dan itu terkenal kitab gulungan kitab jadi Laut Mati. Gulungan kitab Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Nah, itu dipelajarin. Ternyata apa yang Yesus pernah katakan waktu Yesus pernah khotbah memakai kitab Yesaya, dan teman kita cocokkan semua kitab Yesaya dengan ini gulungan kitab Laut Mati ini, dicocokkan semuanya sama, luar biasa. 1950 tahun. Apa yang saudara baca dengan apa yang pernah ada pada zaman Yesus sama. Oleh karena itu, percayalah dan hiduplah di dalam firman Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih memberkati kami semuanya. Sucikan hati pikiran kami. Kami hanya berubah pada saat pagi hari subuh seperti ini. Biar kami dikuatkan. Bahkan mungkin ada yang Tuhan yang membacanya atau yang belajar melalui rekaman ini pada siang atau malam hari. Kiranya Engkau juga memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada kami. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa.